Saya Daniel Muid. Saya dari STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saya pada kesempatan kali ini akan membawa menjelaskan materi tentang kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan. Nah, saudara, sebelum itu kita akan baca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, jadi kasih akan menjadi penggerak untuk melakukan extraordinary atau hal-hal yang luar biasa. Jadi dengan kasih kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan orang yang mengasihi terhindar dari transaksionaling. Orang kalau punya kasih, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah, tindakan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam tindakan Tuhan Yesus, mulai dari kasih-Nya dan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Karena itu kita harus hidup dalam kasih Yesus itu. Nah, bagaimana saudara? Yaitu yang pertama, kita belajar dari kasih Yesus yang pertama, yaitu kasih yang berinisiatif. Kasih yang berinisiatif. Ya saudara, kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Bahkan saudara, kita yang sebenarnya dosa, kita yang sebenarnya hidup di dalam dosa, kita yang sebenarnya layak untuk mendapat hukuman karena dosa kita, tetapi Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari dosa. Itulah inisiatif Tuhan. Tuhan datang untuk menolong saya dan saudara. Nah, karena itu dalam pelayanan kita harus saling mengasihi satu sama lain, mengasihi jemaat, dan orang yang mengajar dengan kasih akan berbeda. Jadi orang yang mengajar dengan kasih, dia akan berbeda dari yang tidak mempunyai kasih. Contohnya seorang gembala mengajar jemaatnya untuk melakukan hal-hal yang baik, karena gembala memiliki kasih kepada jemaat. Demikian juga jemaat mengasihi gembala. Demikian juga gembala dan jemaat mengasihi Tuhan. Nah, itu yang pertama, Tuhan datang dengan inisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kasih yang rela berkorban. Kita belajar dari kisah Tuhan Yesus, dari kasih Tuhan Yesus, yaitu kasih yang rela berkorban. Nah, dalam melayani pastinya kita harus berkorban. Dalam itu beresiko, walaupun beresiko, karena dalam pelayanan, walaupun orang itu tidak benar, harus dilayani dengan kasih. Nah, walaupun orang itu tidak membuat baik kepada kita, tetapi kita harus melakukan kasih, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, kasih yang benar akan mendorong kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kasih akan menghasilkan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kasih akan menghasilkan pengorbanan yang luar biasa. Nah, Tuhan itu penguasa, berdaulat. Jadi Tuhan Yesus itu penguasa, berdaulat, penuh kemuliaan. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kenosis, yaitu Dia tidak menganggap dirinya inkarnasi. Jadi Dia disalib untuk saya dan saudara. Dia disalib untuk manusia yang dikasihinya, orang-orang yang dikasihinya. Dan salah satu yang harus kita miliki adalah kasih. Sebab kalau kita tidak punya kasih dalam pelayanan kita, tidak punya tindakan dalam pengorbanan, dalam berkorban,
Tapi orang yang punya kasih, pasti dia punya tindakan dalam berkorban. Dan dalam melayani, kita tidak hanya cari kebutuhan, tapi harus dengan kasih. Kita tidak hanya mencari kebutuhan kita pribadi, tapi kita melayani dengan kasih, agar pelayanan kita dapat menjadi berkat. Dan orang yang memiliki kasih dalam pelayanan, maka dia akan rela berkorban waktu. Jadi orang yang mempunyai kasih, dia akan berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya, dan lain-lain. Yang cinta atau kasih rela mengambil resiko untuk mencapai suatu tujuan. Saudara, Tuhan Yesus cinta kepada kita, sehingga dia datang rela mengambil resiko, mengambil dosa kita. Dia datang menggantikan kita dari dosa yang kita miliki. Nah, kasih dan pengorbanan merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia. Harus rela berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Setiap pengorbanan adalah investasi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita akan menuai di hari kedepannya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi kita investasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.